Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menunjukkan bagaimana mencari akar dengan metode lelaran titik tetap pada Visual Basic for Applications di Excel. Pertama, kita pastikan tab Developer sudah terinstall. Pergi ke menu File, klik Option, Customize Ribbon, dan centang Developer pada Main Tabs, kemudian klik OK. Setelah itu, kita bisa melihat menu Visual Basic pada tab Developer. Adapun langkah yang akan kita lakukan, yaitu algoritma metode lelaran titik tetap. Pertama, definisikan bentuk fx sama dengan 0 ke bentuk x sama dengan gx. Kedua, tentukan toleransi error dan iterasi maksimum. Ketiga, tentukan pendekatan awal. Keempat, hitung xn plus 1 sama dengan gxn. Kelima, iterasi berhenti apabila E kurang dari toleransi error yang telah ditetapkan. Sekarang kita siapkan dulu tabel di mana kita akan memasukkan nilainya, di mana terdapat x0, toleransi error, kemudian maksimum iterasi, dan hasil akarnya. Sekarang kita tuliskan fungsi yang akan kita cari akarnya. Di sini kami menggunakan fx sebagai x ditambah e pangkat x sama dengan 0. Berdasarkan algoritma, kita harus mendefinisikan fx sama dengan 0 ke bentuk x sama dengan gx. Maka gx-nya adalah min e pangkat x. Berhati-hati terhadap merubah fungsi gx ini karena bisa mempengaruhi hasil yang konvergen atau divergen. Langkah selanjutnya, kita siapkan tabel di mana kita bisa melihat hasil iterasi. Ada tabel N, XN, kemudian nilai GXN, dan nilai error. Selanjutnya, kita klik tab Developer dan View Code. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Sekarang kita akan mendefinisikan fungsi gx. Maka kita ketik function, di mana g, x, s, double, atau bilangan real, s, double. Selanjutnya, kita tuliskan fungsi dari G itu sendiri. G sama dengan minus EXP dari X. Selanjutnya, kita tuliskan sub lelaran titik tetap. Selanjutnya, kita definisikan variabel dim X. Di sini x-nya berupa array atau indeks. Variabel x diberi indeks supaya bisa menampung data bertipe sama dari 0 hingga 1000, kemudian sebagai double atau s double. Variabel selanjutnya adalah dim r atau errornya s double. Sekarang kita tuliskan x1, di mana nilai x1 itu adalah tebakan awal, yaitu pada sel B10. Selanjutnya kita tuliskan nilai dari toleransi error. Kita definisikan dia pada tabel sel C10. Selanjutnya ada maksimum iterasi atau MN pada sel D10. Selanjutnya kita akan melakukan proses pengulangan atau iterasi. Ketik for n sama dengan 1 hingga mn atau 2mn. Tuliskan formulanya, yaitu xn plus 1 sama dengan gxn.
sesuai dengan algoritma yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian, tuliskan rumus dari error, yaitu absolute dari x n plus 1 dikurang xn dibagi x n plus 1. Sekarang kita lihat di mana kita akan menuliskan hasil dari iterasi yang kita lakukan, yaitu tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita tuliskan cells untuk baris 12 ditambah n, karena kita akan menuliskannya dimulai dari baris ke-13. Maka kita tuliskan 12 ditambah n, kemudian kolomnya, kolom B atau 2 adalah nilai n sama dengan n. Selanjutnya cells 12 ditambah n, kolom C atau kolom 3 sebagai nilai xn. Selanjutnya kita tuliskan cells 12 ditambah n, 4 atau kolom D sebagai nilai gxn, yaitu x n plus 1. Dan terakhir, kita akan menuliskan cells 12 ditambah n, kolom 5 atau E, 5 sebagai nilai error. Selanjutnya kita berikan percabangan atau jika kondisi terpenuhi. If R kurang dari sama dengan toleransi error, then kita tuliskan cells di mana kita akan mengisi nilai akar, yaitu E10 sama dengan nilai dari xn. Maksudnya di sini iterasi berhenti atau nilai akarnya sama dengan nilai ketika errornya sudah kurang dari toleransi yang diberikan. Exit sub, kemudian jangan lupa and if. Oke, selanjutnya ketik next n. Sekarang kita sudah selesai menuliskan kodenya. Jangan lupa untuk mengetik n sub. Sekarang kita akan menjalankan programnya. Pertama kita isikan dulu berapa nilai dari tebakan awal, toleransi error, maksimum iterasi yang akan kita tentukan, yang akan kita cari akarnya. Kembali ke view code, kemudian klik tombol play, dan hasilnya akan keluar pada tabel yang sudah kita sediakan. Jadi iterasi sudah selesai dan berhenti pada iterasi ke-25. Kita bisa lihat bahwa proses iterasi berhenti ketika nilai error sudah kurang dari toleransi error yang diberikan. Perlu kita catat bahwa kita juga harus berhati-hati dalam menentukan tebakan awal, karena tebakan awal bisa saja membuat nilai menjadi error atau divergen. Demikian video penjelasan metode lelaran titik tetap pada aplikasi Visual Basic dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.